Episode 2 berlanjut dengan kebingungan Yoon Hin Woo yang kemudian terlahir di tubuh anak kecil. Dia bertanya siapa dirinya, lalu nenek mengatakan, kamu adalah cucu bungsu keluarga Sonyang, Jin Do-ju. Di sebuah pertemuan keluarga, orang tua dari Do-ju diterima baik hanya oleh ibunya atau nenek Do-ju. Dan keluarga yang lain sama sekali tidak menerima dengan baik, apalagi kakeknya. Ayah Do-ju sama sekali tidak mendapatkan sambutan baik di keluarga tersebut, terutama oleh kakek Do-ju. Pertemuan itu berjalan dengan sangat canggung. Berlanjut dengan Do-ju menyaksikan cucu sulung mengambil barang kakeknya, dan ketika ketahuan ia menjatuhkan lampu porselen yang lampu tersebut adalah lampu kesayangan kakeknya. Melihat itu, kakak Do-ju melaporkan bahwa Do-ju dalam masalah besar. Di sini Do-ju akan difitnah, dia yang memecahkan, padahal Jin yang memecahkan porselen tersebut. Kemudian Do-ju membela diri dan mengatakan dia yang menjatuhkan karena dia ketahuan telah mencuri sesuatu, barang kakeknya. Semua keluarga jadi kaget dan Do-ju ditonjok. Situasi menjadi riuh. Kemudian kakeknya muncul dan menasihati cucu sulung dengan mengatakan, kamu harus bisa mengendalikan emosimu karena kamu akan mewarisi Sonyang. Kalau kamu tidak memiliki kualitas diri memadai, kamu tidak cocok menjalankan bisnis. Mendengar hal itu, semua keluarga menjadi terdiam. Dan lain halnya dengan Do-ju, dia berlari keluar karena kaget. Dia pernah menyaksikan kejadian ini karena ia adalah Yoon Hin Woo yang ada di dalam tubuh Do-ju. Kemudian dia berlari ke rumah ibunya, yaitu ibu Yoon Hin Woo, dan memesan sup. Dia hanya diam dan menangis karena dia merasa bersyukur melihat ibu kandungnya. Dan Do-ju dijemput oleh ibu Do-ju, dan kemudian dia menangis dan merasa lega karena ibunya masih hidup. Ibu ini maksud tentu saja adalah ibu dari Yoon Hin Woo. Dan besok paginya Do-ju meminta maaf kepada neneknya karena kabur dari pertemuan keluarga tanpa pamit, dan dia juga mau minta maaf langsung kepada kakeknya. Melihat hari itu tidak membuat keluarga yang lain menjadi tidak suka. Dia juga akan mengganti vas yang pecah kemarin karena menurutnya itu akan mampu mendanai promosi presiden, pemilihan presiden. Do-ju juga mengatakan kepada Pak Lee jika dia menjadi kakek, dia akan mendukung kampanye Roh Tae-wo karena dia akan menjadi presiden dan tidak akan ada namanya pencalonan tunggal. Dia dibentak oleh pamannya dan dia mengatakan orang tuanya tidak mengajarinya berkata tidak baik dan tidak juga mengajarinya mencuri barang kakeknya. Pamannya merasa tersinggung dan marah. Kemudian bibinya berkata tidak usah emosi, dia hanya anak kecil yang baru saja membaca koran. Setelah Do-ju pamit dan ternyata benar tidak ada pencalonan tunggal dan semuanya mengajukan diri untuk menjadi calon kandidat presiden. Dan semua keluarga Sonyang menjadi kaget mendapati kebenaran. Mendapati apa yang dikatakan Do-ju itu benar, kakek jadi penasaran dan ingin berbicara empat mata dengan Do-ju. Kenapa Do-ju bisa mengetahui bahwa tidak akan ada yang namanya pencalonan tunggal? Do-ju mengatakan semua manusia itu bersifat serakah dan dia mau menang sendiri. Dan kakek bertanya lagi, jika ada dua paus besar dan satu udang kecil, apakah udang kecil bisa mengalahkan paus yang besar? Saat itu Do-ju belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pada malam harinya, Do-ju menelpon kakeknya sedang menjalani perjalanan bisnis bahwa dia sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kakeknya bahwa udang kecil bisa kok mengalahkan paus besar, yaitu dengan menjadikan udang tersebut menjadi besar. Dan Do-ju berharap setelah kakeknya mendengar jawabannya tersebut, kakeknya jadi merubah keputusannya untuk mempercepat penerbangannya ke Seoul.
dan tidak melanjutkan penerbangannya menggunakan pesawat yang dari autobiografi yang dia baca 20 tahun yang lalu itu akan menyebabkan dia meninggal. Baru saja didapatkan kabar bahwa terjadi kecelakaan pesawat terbang yang diduga itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh pimpinan jin, dan semua keluarga menyangka bahwa kakeknya sudah meninggal, dan ternyata ya kakeknya masih hidup gara-gara dia merubah perjalanan bisnisnya dan dia selamat. Karena Doju berhasil menjawab kuis tersebut dan juga berhasil menyelamatkan kakek dari kematian gara-gara saran dari Doju, maka dia mendapatkan hadiah. Doju meminta sebuah tanah di Bundang kemudian berikan keuntungan kepada Doju kecil sudah menjadi doju yang besar. Dia sedang kuliah di Sekolah Hukum Internasional. Episode 2 berakhir dengan Doju memperkenalkan diri kepada media bahwa dia adalah cucu bungsu dari keluarga Sonyang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share agar saya semangat dan terus mengupload video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.